Satu tabung 17.000. Kalau Malaysia 1 kilogramnya per kilogram ya 7.000. Gas Malaysia lebih besar, Bitcoin juga lebih besar daripada ringgit. Kalau ukuran yang kita bahas, yuk kita bandingkan aja sekalian. Tengok order gas. Terus mari. Sekejap saja ini bos mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngerisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerisan sebuah video para TikToker ini ataupun influencer ini, geng, ya mungkin sebagian warga Indonesia juga iri pasal beli gas di Malaysia versus di Indonesia, geng. Tahu sendiri ya, geng, ya, kasus gas yang berapa hari itu belum selesai juga sampai sekarang, geng. Dan beritanya yang viral kali ini, geng, ternyata gas yang kecil LPG ataupun subsidi itu dioplos, geng. Waduh. Dan TikToker ini bilang inilah perbedaannya dan kegampangannya kalau di Malaysia, geng. Kalau beli gas tidak perlu beratur ataupun ngantri. Kalau di Malaysia itu tinggal call saja, telepon saja sudah datang ke depan rumahnya langsung, geng. Bahkan juga diantar ke dapurnya, berbeda dengan di negara Indonesia, geng, ya. Kalau di Indonesia udah beratur panjang suruh bawa IC, KTP ataupun kartu keluarga dan lain sebagainya, geng. Waduh, katanya negara kita kaya dengan gas alam, geng. Namun kenapa kok kita beli gas sangat susah, geng? Inilah, geng, perbedaan dan perbandingan oleh TikToker ini, geng, ya. Seperti inilah perbedaan harga dan besar dan kecilnya tabung gas Indonesia versus Malaysia, geng. Oke, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bunda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Guys, ternyata benar, gas LPG 3 kg juga dioplos. Ini dia, yaitu kasus pengoplosan gas LPG 3 kg dan ini baru kena atau baru terungkap di Provinsi Bali. Dan para tersangka ini meraup keuntungan sekitar 3,37 miliar rupiah. Sebentar, aku nggak tahu dalam 3 miliaran itu dalam kurun waktu berapa. Dalam waktu kurun 1 bulan, luar biasa. Jadi memang targetnya gas LPG 3 kg yang dioplos ini adalah untuk para UMKM atau para pedagang. Jadi para pedagang kecil, terus laundry. Nah, target marketnya tuh ternyata para tersangka ini di sana. Ini nggak tahu ya, pengoplosan gas 3 kg ini bagaimana. Aku juga bingung gas LPG dioplos itu kayak gimana, aku juga nggak paham. Karena memang ini masih dalam proses pengusutan dan ini nih. Nah, ini nih. Jadi udah ketangkep beberapa tersangkanya. Tuh ya, untungnya tuh 3,37 miliar rupiah dalam 1 bulan. Berarti bener nih, kemarin yang aku bahas kalau minyak kita tidak sesuai isinya apa yang dibeli sama masyarakat. Banyak komenan, gas LPG 3 kg kak, kayaknya juga dioplos. Aku nggak berani komen karena memang aku belum dapat berita tentang hal itu. Ternyata hari ini keluar, gas LPG 3 kg dioplos. Luar biasa. Yuk, tebak-tebakan lagi netizen Indonesia di dalam komentar saya. Apa yang habis ini dioplos? Masya Allah. Kan nggak tahu kalau sumpah. Gas Malaysia lebih besar, Bitcoin juga lebih besar daripada ringgit. Kalau ukuran yang kita bahas, yuk kita bandingkan aja sekalian. Katanya gas Malaysia 14 kilo, Indonesia cuma 3 kilo. Oke, tapi tahu nggak, Bitcoin tahun lalu itu cuma belasan ribu, sekarang udah ratusan ribu. Kalau ukurannya aset, Bitcoin jauh lebih unggul daripada mata uang apapun.
termasuk ringgit dan rupiah. Jadi daripada debat hal yang kecil, mending mikirin cara gedein aset. Yang udah pegang Bitcoin, gas terus. Tapi yang belum, mau terus ketinggalan. Coba kalian komen di bawah, lebih penting gedein tabung gas atau gedein portofolio Bitcoin. Coba kalian pikir di bawah. Waduh, ini seperti ini desak-desaan nih geng ya. Cara beli gas di Malaysia atau di Indonesia yang paling mudah. Lihat geng, waduh sampai berebut-rebutan kayak gini ya geng ya. Waduh. Wah, ini di Malaysia geng. Nah, dihantar depan rumahnya geng. Dihantar depan rumahnya. Kalau di Malaysia berbeda jauh ya geng ya. Dengan di Indonesia harus berdesak-desaan, harus berebut-rebutan, harus berebut-rebutan kayak gitu, harus bawa KTP ataupun kartu keluarga kayak gitu geng ya. Bukti katanya geng. Waduh, ditertawakan. Perbedaan harga gas di Malaysia dan Amerika dan Indonesia. Kalau Indonesia per kilogramnya satu tabung 17.000. Kalau Malaysia 1 kilogramnya per kilogram ya 7.000. Di Amerika Serikat 6.400. Tapi sebenarnya harga dari 17.000 ini bukan dari pemerintah ya, ini kayaknya ngambil datanya dari ini nih, dari agen ya. Sebenarnya kalau di subsidi nih 12.000 kalau nggak salah. Ini kayaknya udah sampai agen nih. Tapi masih tetap mahal ya 12.000, sedangkan di Malaysia 7.000, di Amerika 6.000. Kalau misalkan alasan Indonesia kan negara besar, pasti kebutuhannya banyak. Ini Amerika negara besar 6.400. Apakah ini Tengok order gas. Tengok. Terus mari. Sekejap saja ini bos mari. Okey, ni angkat semayung. Okey, bagi QR. Bagi QR apa? Saya sudah ada QR. Banyak senangnya. 16,8 kilogram. Memang sangat jauh perbedaannya geng ya kalau dibandingkan dengan negara Malaysia. Sama-sama bersubsidi kayak gitu geng. Namun sampainya ke masyarakat Indonesia itu kadang bukan 17.000 bang. Bukan, kadang ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40. Kayak gitu, itu 3 jam. Karena di Malaysia, karena di Indonesia ini geng, itu tidak dikawal harganya kayak gitu geng. Seenak mereka saja, seenak penjual kayak toke-toke seenak mereka saja. Namun kalau di Malaysia itu sangat dikawal geng harganya. Kalau naik sedikit saja itu udah kena saman ataupun kena sanksi kayak gitu ya geng. Setahu ikinya mohon maaf bila tersilap kata. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar bila ikinya salah bercakap kayak gitu ya geng ya. Dan ya siapa sih yang nggak iri dengan negara Malaysia ataupun negara-negara besar lainnya lah kayak gitu. Kenapa cuma di Indonesia yang gitu geng ya? Katanya Indonesia kaya dengan alam, kaya nikel, kaya gas, kaya minyak dan lain sebagainya. Namun kenapa kok bisa kalah dengan negara Malaysia? Kayak gitu geng. Kayak gitu loh. Kenapa kok bisa kalah dengan negara Malaysia? Negara Malaysia yang katanya akan bankrupt lah, akan kayak gini lah, akan kayak gitu. Namun sampai sekarang mana buktinya? Malah makin berjaya, investor makin masuk ke negaranya. Sedangkan kita gas saja dioplos, minyak dioplos, beras dioplos dan lain sebagainya juga dioplos, semuanya sebar dioplos di Indonesia geng kayak gitu. Dan sekarang juga hal-hal itu terkuat kayak gitu. Jadi buat kalian yang nyinyir kepada orang Malaysia, netizen Malaysia, kepada negara Malaysia, kalian harus bercermin kayak gitu geng ya. Seperti kita itu bukan menjelekkan negara kita, seperti kita itu bukan merendahkan negara kita. Namun kita cuma membandingkan kayak gitu geng, membandingkan hal baik, studi banding lah istilahnya. Apa tuh studi banding? Intinya studi banding itu untuk kebaikan kita ke belakangannya. Nah, pastinya kalian tahu tentang hal itu. Kalau tak tahu boleh skip sajalah, tidak payah tengok dan tidak perlu kelidik gitu.
Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilah kota, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.